Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Silvani Andiniati. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara analisis mikroskopi atau analisis partikel dari dataset menggunakan aplikasi Imagy dan Origin, serta aplikasi Microsoft Excel sebagai aplikasi tambahan saja. Oke, di sini untuk aplikasi Imagy tampilannya hanya toolbarnya saja. Kita bisa langsung saja membuka gambar yang akan dianalisis dengan Ctrl O atau klik file di sini, open. Nah, untuk gambar yang akan dianalisisnya itu di ini, SAM245 Oke, nah ini adalah gambar partikel yang akan dianalisis. Untuk bentuk partikelnya sendiri itu adalah nanorod, di mana nanorod ini mempunyai panjang serta lebar yang berbeda gitu, ukuran panjang dan lebar yang berbeda, sehingga untuk analisisnya kita memerlukan dua data tersebut. Juga untuk gambar seperti ini kita tidak bisa menggunakan metode threshold karena banyak partikel yang bertumpukan serta berdempetan, sehingga akan sangat sulit untuk menggunakan threshold. Juga kita akan menggunakan metode manual saja, tetapi kekurangannya juga membutuhkan waktu yang cukup lama serta perbedaan perspektif bagi yang melihat partikel ini gitu, dari perbedaan perspektif dari jumlah partikel yang dilihat gitu. Oke, ini untuk gambarnya sudah berupa grayscale, juga ukurannya juga 8 bit. Selanjutnya kita tidak perlu mengubah ukuran dari gambarnya, kita perlu men-set skala dari partikelnya nanti. Ini di ujung sini sudah ada keterangan 50 nanometer. Kita bisa zoom aja di sini. Di sini ada bentuk ada persegi panjang seperti ini, ada garis seperti ini. Itu menunjukkan bahwa panjang dari ujung kiri ke ujung kanan itu berukuran 50 nanometer. Kita akan mengset skala sesuai dengan ini menggunakan tool string. Lalu kita tarik garis dari ujung kanan ke ujung kiri, bisa dengan bantuan shift agar tidak melenceng seperti itu. Oke, jika sudah langsung ke analyze, set scale. Nah, di sini kan kita tahu juga 50 nanometer untuk panjang dari kiri ke kanan. Di sini kita bisa masukkan di known distance 50, lalu untuk unit of length-nya itu adalah nanometer atau nm. Klik OK. Nah, selanjutnya kita bisa langsung mengukur panjang dari partikel-partikel ini. Dan perlu diketahui bahwa untuk partikel nanorod ini, karena kita menggunakan cara manual, juga kita akan menentukan dua data yang berbeda, yaitu data panjang dan data lebar dalam satu gambar ini. Kita perlu ingat urutan partikel yang kita analisis. Misalkan urutan pertama partikel yang kita analisis dari mana hingga urutan terakhir, agar nanti urutan hasil dari data panjang dan lebarnya itu juga berurutan sesuai dengan partikelnya. Oke, mungkin di sini saya akan mengukur panjangnya terlebih dahulu, dimulai dari ujung sini. Nah, untuk pengukurannya itu diusahakan kita lihat dari partikel yang benar-benar jelas terlihat gitu, tidak menumpuk dan tidak terpotong. Contohnya seperti ini. Nah, ini itu dari ujung bawah sampai ujung atas itu masih terlihat jelas, kanan kirinya juga masih terlihat jelas, tidak terpotong. Gitu. Kita bisa mulai aja langsung dari ujung ini, bisa di zoom juga ya teman-teman untuk memudahkan. Nah, tarik dari atas ke bawah. Lalu untuk hasilnya kita langsung saja Ctrl plus M. Nah, nanti bakal keluar hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada lengthnya atau panjang. Untuk menandakan bahwa partikel ini sudah kita analisis dan sudah didapatkan hasilnya, kita bisa langsung Ctrl F. Nah, jika keluar seperti ini, klik cancel aja terlebih dahulu, lalu pilih di yang edit, pilih fill. Untuk partikel selanjutnya itu bisa kita langsung Ctrl F saja. Untuk partikel kedua saya akan ambil ini, Ctrl M, Ctrl F.
yang ketiga, saya akan ambil yang atasnya. Lakukan hingga semua partikel teranalisis panjangnya. Oke, di sini kita sudah memperoleh 45 data, 45 partikel dengan panjang sekian. Kita bisa langsung save aja hasil ini, Ctrl S, result dari length, simpan aja. Oke, selanjutnya setelah kita memperoleh data panjang dari partikel-partikel ini, kita perlu data dari lebar dari partikel-partikel ini. Caranya sama seperti tadi, hanya saja kita menarik garisnya itu dari samping kanan ke kiri atau sebaliknya. Nah, kita bisa menggunakan gambar yang sama dengan ini, juga bisa menggunakan gambar baru, yaitu gambar ini tetapi bukan yang sudah dianalisis panjangnya. Nah, tadi karena ini sudah di save, kita close aja. Bisa juga nggak di close, tetapi nantinya untuk data width-nya itu dihitung mulai dari 46, karena tadi total dari partikel yang ditemukannya itu 45. Kita close aja dan kita pakai gambar yang baru. Ini kita save dulu. Ini nanorod length. Kita simpan. Selanjutnya kita akan mencari data dari lebar partikel yang tadi. Caranya sama. Dari langkah awal kita membuka gambarnya yang akan dianalisis. Kayak ini. Kita set scale kembali. Analyze. Nah, untuk data lebarnya itu kita hanya menarik garis dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Ctrl M, Ctrl F. Supaya teman-teman lakukan hal yang sama dan berurutan sama seperti urutan pencarian data yang panjang tadi. Oke, di sini kita sudah memperoleh 45 data yang sama. Hanya saja di sini kita mengukur width-nya atau lebarnya. Kita bisa save aja langsung result dari width-nya. Simpan. Ini juga bisa kita save aja. Save nanorod width. Oke. Nah, untuk penggunaan aplikasi Imagy di analisis ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuka tadi resultnya di Excel. Seperti tadi di awal, bahwa Excel itu sebagai aplikasi tambahannya saja. Oke, kita buka Excel. Seperti ini. Ini kita bikin yang lainnya. Langsung aja kita open atau buka file hasil analisis panjang dan lebar yang di Imagy, kita buka di Excel. Nah, ini untuk data dari length serta data dari width. Selanjutnya kita tidak akan menggunakan masing-masing dari data length dan width ini. Kita akan membandingkan menjadi rasio dari length per width. Oke, mungkin kita akan pindahkan dulu data dari width-nya, karena yang diperlukan itu data length dan width-nya saja.
Nah, di sini bisa langsung memasukkan length dibagi width. Lalu kita perpanjang aja biar cepat. Nah, di sini kita sudah mempunyai data dari rasio atau length per width. Dari data ini kita akan ubah data ini menjadi bentuk histogram. Kita akan gunakan aplikasi Origin. Nah, sebelumnya kita akan copy dulu kolom rasio. Sini kita akan menyalinnya di kolom B atau di Y untuk sumbu Y. Oke. Seperti ini, langsung aja kita blok kolomnya, lalu kita plotkan gunakan yang statistik, lalu pilih yang histogram. Oke, nanti diperoleh histogramnya seperti ini. Lalu klik kanan, go to bin worksheet. Nah, go to bin worksheet nanti keluar seperti ini. Kita blok lagi bin center dan yang count. Lalu kita plotkan menjadi kolom. Ini kita klik OK. Tadi kita sudah memperoleh histogramnya, juga sudah peroleh grafik berbentuk kolomnya. Lalu kita analisis fitting, lalu nonlinear curve fit. Sini untuk function selectionnya kategori kita gunakan pick function, fungsi puncak, lalu pilih di functionnya itu log normal. Selanjutnya kita ke advance. Nah, di advance ini sebenarnya ada 4 pilihan ini. Kita hanya memerlukan untuk mengubah yang di quantities to compute. Di sini ada fit parameter, juga ada fit statistik. Di bagian fit statistik kita checklist bagian R square atau COD. Lalu jika sudah, langsung aja fit. Nanti terbentuk, oke. Nah, nanti keluar seperti ini, data seperti ini. Juga di grafik kolomnya kita mendapatkan data juga. Kita memperoleh tabel data serta garis puncak seperti ini mengikuti diagram batangnya atau kolomnya. Nah, kita memperoleh data XC. Mungkin ini bisa diperbesar terlebih dahulu. Nah, di sini kita memperoleh jumlah dari XC serta W yang nantinya akan kita gunakan dalam perhitungan rata-rata ukuran partikel. Baik. Nah, seperti ini sudah didapatkan. Selanjutnya, XC dan W ini akan kita gunakan untuk menghitung standar deviasi. Standar deviasi itu rumusnya ada di sini sebentar. Nah, untuk interpretasi datanya itu kita akan menghitung standar deviasi, mengukur seberapa jauh data dalam suatu kumpulan data tersebar dari nilai rata-rata. Selanjutnya, kita juga akan menentukan ukuran partikel rata-rata serta polidispersitas atau variasi ukuran partikel dalam suatu dispersi. Caranya untuk standar deviasi itu W dibagi dengan 2, ukuran partikel itu XC plus minus dengan standar deviasi, polidispersitas itu standar deviasi dibagi dengan XC. Oke, kita langsung aja ke Excel yang tadi. Untuk standar deviasi itu nilai W dibagi dengan 2. Lalu untuk rata-rata jumlah ukuran partikel, rata-rata ukuran partikelnya itu XC plus minus SD atau standar deviasi. Untuk rata-rata ukuran partikelnya itu ada di 4,698. Selanjutnya polidispersitas. Caranya yaitu dengan membagi standar deviasi dengan XC. Nah, hasilnya diperoleh seperti ini. Jadi rata-rata ukuran partikel dari nanorod yang kita analisis itu sebesar 4,69809 nanometer dengan satuan nanometer. Oh iya, karena tadi set scale-nya itu udah nanometer, maka untuk satuan dari panjang, lebar, serta hasil dari ini pun satuannya yaitu nanometer. Oke, sekian saja video analisis mikroskopi ini.
Kembali lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.